Bab 1427. Ambisi terukir. Ingat, kecuali benar-benar diperlukan, jangan gunakan mantra ini. Vermilion bertua tampak sangat serius. Setelah dia selesai berbicara, dia menarik napas dalam-dalam dan membentuk segel aneh dengan tangannya. Saat segel itu muncul, api halus keluar dari alis Vermilion bertua dan memasuki segel itu. Hal ini menyebabkan segelnya berkedip merah, dan mereka menyatu membentuk tulang api yang panjangnya sekitar 10 kaki. Mungkin tidak tepat untuk menyebutnya sebagai tulang. Bentuknya seperti tongkat, tapi sangat halus. Saat tulang api ini muncul, mata Vermilion bertua menjadi serius. Tangannya membentuk lebih banyak segel dan garis-garis tipis mulai muncul. Mereka tidak mengelilingi tulang api tetapi memanjang dari ujungnya. Objek yang dibentuk oleh mantra Vermilion Bert yang lama tampak agak aneh. Jika Anda menyebarkan kertas minyak di antara garis-garisnya, itu akan terlihat sangat mirip dengan payung yang digunakan manusia pada hari hujan. Wang Lin menatap dengan penuh perhatian. Dia telah melihat Vermilion bertua membuat 2 set segel yang berbeda. Set pertama adalah 999 segel dalam sekejap. Kelompok kedua bahkan lebih banyak lagi. Dia telah menciptakan tepat 9.999 dalam sekejap. Tidak ada sedikit pun fluktuasi energi asal yang dilepaskan, dan awan tidak tersebar. Lingkungan sekitar sangat sunyi, seolah tidak ada yang berubah. Setelah menyelesaikan 2 set segel, Vermilion Bert yang lama menjadi lebih serius. Dia menarik napas dalam-dalam dan matanya menunjukkan cahaya aneh. Kedua tangannya bekerja sama membentuk segel, lalu cahaya mulai menyebar ke segala arah, menembus danau. Tangan Vermilion bertua bergerak lebih cepat, dan tanpa jeda, segel muncul satu persatu. 1, 100, 1000, 10.000, 100.000, begitu cepat hingga menjadi kabur di mata. Tangan Vermilion bertua itu sangat cepat, mustahil untuk melihatnya dengan mata telanjang, dan jika seseorang menggunakan akal ilahi, itu akan dihentikan oleh kekuatan misterius. Vermilion bertua mengeluarkan suara gemuruh. Jumlah segel di tangannya sudah mencapai lebih dari 1 juta. 1 juta anjing laut muncul pada saat yang sama dan membentuk badai. Badai ini menyerang tulang api. Dalam sekejap, badai itu menyatu dengan tulang api dan melesat ke langit. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menatap ke langit. Pupil matanya segera menyusut. Badai itu seolah membentuk payung besar yang belum terbuka. Api dalam jumlah besar membentuk naga api yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Seluruh langit ditempati oleh naga api. Mereka mengepung payung dan meraung. Hal ini terlihat jelas dari setiap bagian planet Kaisar Agung. Payung kuno alam terbakar. Vermilion bertua mengeluarkan suara gemuruh dan badai tiba-tiba berhenti berputar. Ia melayang tanpa bergerak di udara. Tekanan yang tak terkatakan perlahan turun dari langit. Vegetasinya bengkok dan kabut air dalam jumlah besar muncul. Ikan-ikan di danau berenang dengan cepat dan gelembung-gelembung muncul di tungku danau. Retakan halus muncul di tanah. Semua pembudidaya yang melihat ini merasa darah di tubuh mereka akan mengering. Langit tertutup distorsi tak berujung, seolah tak mampu menahan badai. Distorsi terus menyebar hingga menutupi hampir separuh tanah jatuh. Semua planet yang terselubung di dalamnya menunjukkan tanda-tanda akan datangnya kekeringan besar. Ada tanda-tanda kehancuran yang akan terjadi. Nafas Vermilion bertua menjadi agak kasar.
Jelas sekali dia sangat tertekan saat menggunakan mantra ini. Grup pertama memiliki 999 segel, kelompok kedua memiliki 9.999 segel, dan kelompok ketiga dan keempat memiliki 990.000. Kamu harus membentuk semua segel ini dalam waktu 9 tarikan napas. Setiap segel harus mengandung energi yang dari jiwa asal Anda. Kemudian, dengan nyanyian khusus, kamu bisa membentuk mantra terkuat dari klan. Burung vermilion milikku, payung kuno alam terbakar. Jika satu kesalahan terjadi pada salah satu segel, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bahkan dengan budidaya Arcane Void tahap pertengahan, saya masih akan terluka parah. Jika seorang penggarap non-api melakukan kesalahan, kemungkinan besar mereka akan mati. Mantra ini berasal dari penguasa surgawi kuno. Orang tua ini pernah mendengar dari leluhurnya bahwa di kampung halaman leluhurnya, penguasa surgawi kuno menggunakan mantra ini dan menghancurkan seluruh wilayah yang berpenduduk 10 miliar orang. Inilah mengapa disebut alam terbakar. Ini adalah mantra yang sangat kuat di tangan penguasa surgawi kuno. Orang tua ini tidak tahu apakah mantra ini adalah mantra Dao, tetapi nenek moyang mengatakan bahwa payung bisa dibuka 9 kali, dan dunia akan hancur setiap kali. Saat itu, penguasa surgawi kuno membuka payung 8 kali untuk menghancurkan sebuah dunia. Bahkan dia tidak berani membuka payungnya untuk ke-9 kalinya. Nenek moyang berada pada tahap awal Void Tribulan dan hanya dapat membukanya 5 kali. Adapun orang tua ini, karena yang jiwa asalku tetap utuh setelah puluhan ribu tahun, aku dapat menggunakan yang milikku sendiri untuk membukanya 2 kali pada tahap pertengahan Arcane Void. Saya tidak seharusnya memberikan mantra ini kepada Anda, karena terlalu berbahaya dan satu kesalahan akan menyebabkan bencana. Nenek moyang juga mengatakan bahwa mantranya tidak lengkap karena Kaisar Langit kuno secara diam-diam mempelajarinya dari orang lain, tetapi karena pemahamanmu sangat tinggi, kamu dapat memutuskannya sendiri. Kata-kata tua Vermilion Bird bergema saat Wang Lin menatap payung di langit. Pikirannya terguncang oleh kata-kata tua Vermilion Bird. Dia awalnya mengira Vermilion Bird tua akan memberinya mantra Dao. Dia tidak pernah menyangka bisa mempelajari mantra yang mengandung kekuatan tak terbayangkan. Membuka payung 8 kali bisa menghancurkan dunia dengan 10 miliar orang, apakah ini masih bisa dianggap mantra? Nafas Vermilion Bird yang lama menjadi lebih cepat. Dia melambaikan tangannya dan badai yang berhenti bergetar dan mulai menghilang. Saya hanya bisa membiarkan Anda melihat ini dan tidak bisa membukanya. Jika dibuka, akan menyebabkan kerusakan besar di sini. Vermilion bertua menggigit bagian atas lidahnya dan memuntahkan darah yang mengandung budidaya Arcane Void tahap tengahnya menuju badai. Darah berubah menjadi kabut mengerikan yang menyatu dengan badai dan perlahan menghilang. Baru 7 menit kemudian badai itu hilang. Planet Kaisar Agung berangsur-angsur kembali normal dan distorsinya juga perlahan pulih. Meski tidak berlangsung lama, hal itu membuat kulit kepala Wang Lin mati rasa, dan matanya berbinar. Meskipun mantranya belum diaktifkan, Wang Lin sudah merasakannya secara umum. Jantung Wang Lin berdebar kencang. Vermilion bertua hanya bersantai ketika dunia kembali normal. Dia melambaikan tangannya dan sebuah batu giok terbang keluar dari kehampaan menuju Wang Lin. Giok ini berisi semua segel dan cara membuka payung. Hafalkan dengan cepat, dan jika tidak ada kesalahan, hancurkan gioknya. Setelah Vermilion bertua selesai berbicara,
dia duduk, memejamkan mata, dan mulai berkultivasi. Wang Lin menerima batu giok itu dan menatapnya. Adegan vermilion bertua yang menampilkan mantra muncul di benaknya. Wang Lin tergoda. Semasa hidupnya, dia jarang tergoda oleh mantra atau harta karun. Dia telah mengembangkan batasan sepanjang hidupnya dan menjadi Grandmaster dalam hal itu. Bagi masyarakat awam, membentuk hampir 2 juta anjing laut adalah tugas yang sangat sulit. Ini memang benar, dan 9 napas terlalu pendek. Namun, ketika Wang Lin berada pada tahap formasi inti, dia sudah terbiasa membentuk segel dengan sangat cepat. Beberapa batasan hanya dapat diterapkan atau dilanggar dalam sekejap, jadi segel dalam jumlah besar perlu dibentuk dalam waktu singkat. Ambang batas pertama yang dihadapi kebanyakan orang tidaklah sulit bagi Wang Lin. Yang benar-benar mengejutkan Wang Lin adalah apa yang diungkapkan oleh Vermilion bertua tentang payung kuno alam terbakar. Dari penguasa surgawi kuno. Jadi, dari kaisar langit kuno yang diam-diam mempelajarinya. Itu belum lengkap, Wang Lin menarik napas dalam-dalam, dan ada kilatan teror di matanya. Jika kalimat ini benar, maka maknanya terlalu mengejutkan. Mantra ini, siapa yang menciptakannya, di mana kaisar langit kuno diam-diam mempelajari ini? Jika mantra yang dicuri dan tidak lengkap saja sudah cukup untuk menghancurkan sebuah dunia, bagaimana jika itu lengkap? Wang Lin mengangkat kepalanya dan diam-diam melihat sampai ke langit. Dia samar-samar merasa seolah-olah dia adalah manusia fana yang memandang ke langit, dan dia merasa sangat kecil. Berapa tingkat kultivasi saya saat ini? Seberapa besar dunia ini? Apa yang ada di luar dunia ini? Setelah beberapa saat, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan tekad memenuhi matanya. Semakin dia tahu, semakin kecil perasaannya. Tapi Wang Lin tidak menyerah. Sebaliknya, hal itu memicu keinginan menentang di dalam hatinya. Saya juga bisa. Saya, Wang Lin, juga bisa. Kenapa aku, Wang Lin, tidak bisa melakukannya juga? Di dunia, sebagian orang memilih menjadi fana, sebagian menjadi surgawi, sebagian berada di bawah yang lain. Semuanya berbeda. Ada banyak ketidakadilan di dunia ini, tapi di saat yang sama, ini sangat adil. Karena seseorang dapat menciptakan mantra semacam ini dan mengolahnya hingga tingkat yang tak terbayangkan, maka saya, Wang Lin, dapat melakukan hal yang sama. Meskipun bakatku kurang, itu tidak akan mampu menjadi batu yang membuatku tersandung. Hari ini saya mempelajari mantra alam terbakar, yang diciptakan oleh orang lain dan kemudian dicuri oleh kaisar langit kuno. Di masa depan, aku ingin orang lain mempelajari mantraku. Ekspresi Wang Lin dipenuhi dengan tekad. Dia tidak mengaum atau menangis, hanya kata-kata diamnya yang bergema di dalam hatinya. Mungkin inilah ambisinya. Wang Lin menutup tangannya dan pikirannya memasuki batu giok. Dia mengukir segel yang tak terhitung jumlahnya di benaknya, serta metode membuka payung. Giok itu berubah menjadi abu di tangannya dan tertiup angin. Abu yang berterbangan mewakili ambisi Wang Lin saat terbang semakin tinggi. Bab 1428, Ide Gila. Nenek moyang klan burung pipit api adalah seorang kultivator langkah ketiga. Meskipun dia baru berada di tahap awal Nirvana Void, dia bisa membuat langit berguncang dengan lambaian tangannya. Dia menggunakan spatial bending saat dia kembali ke markas klan burung pipit api dengan cepat bersama Liu Jinbiao. Nenek moyang melangkah keluar dari planet utama Fire Sparrow.
Matanya dipenuhi ekstasi, dan dalam sekejap dia terbang menuju pusat planet yang dikelilingi api. Dia terlalu cepat dan langsung tiba di tempat di mana dia biasanya tinggal di budidaya pintu tertutup sepanjang waktu. Suhu api di sini sangat mengerikan, hanya satu percikan saja sudah cukup untuk membunuh seorang kultivator. Namun, leluhur klan burung pipit api baik-baik saja dan dengan cepat mendekat sambil memegang Liu Jinbiao. Ekspresi Liu Jinbiao muram seperti air saat dia dengan dingin menatap leluhur klan burung pipit api. Dia telah benar-benar melupakan masa lalunya dan menipu dirinya sendiri dengan percaya bahwa dia adalah Vermilion Bird generasi ke-6. Setelah memegang kekuasaan begitu lama, dia ditangkap oleh klan burung pipit api. Namun, sebagai Vermilion Bird generasi ke-6, ia memiliki harga diri tersendiri. Bahkan pada saat hidup dan mati, dia tidak akan memohon belas kasihan. Ada pintu ilusi jauh di dalam lautan api di sini. Orang biasa bahkan tidak bisa mengambil setengah langkah ke dalam. Selain itu, dengan leluhur yang menjaganya, tempat ini dijaga dengan sangat baik. Meskipun dia telah pergi, pintu di dalam lautan api memiliki batasan yang sangat kuat yang ditempatkan padanya. Pembatasan ini tidak dilakukan olehnya, tetapi oleh tuannya. Bahkan para penggarap langkah ketiga akan kesulitan untuk masuk ke dalam waktu singkat. Setelah sampai di depan pintu, leluhur klan burung pipit api menjadi bersemangat dan berlutut di tanah. Hal ini menyebabkan mata Liu Jinbiao menyipit. Kultivator langkah ketiga, leluhur klan burung pipit api, sedang berlutut di depan pintu. Tuan, budak tua ini telah menangkap Vermilion Bird generasi ke-6 sebagai hadiah kepada guru untuk membantu pemulihan cedera guru. Tuan, kulit kepala Liu Jinbiao menjadi mati rasa dan matanya dipenuhi keterkejutan. Saat dia menatap gerbang buram itu, gelombang mengerikan muncul di hatinya. Tuan dari kultivator langkah ketiga, ini. Pintunya sunyi, dan leluhur klan burung pipit api tetap berlutut. Dia menunggu lama sekali dan bukannya tidak sabar sama sekali, dia tetap menghormati. Semakin lama dia tetap seperti ini, Liu Jinbiao semakin terkejut, dan dia menunjukkan tanda-tanda kebangkitan dari dao penipuannya. Dia akan ketakutan saat bangun. Vermilion Bird generasi ke-6. Setelah beberapa saat, suara buram keluar dari pintu. Nenek moyang klan burung pipit api gemetar dan bahkan menjadi penuh hormat. Matanya menjadi bersemangat dan dia dengan cepat berkata, budak tua ini telah menyelidikinya secara menyeluruh. Aku melahap darahnya dan mencari jiwanya, jadi aku tidak mungkin salah. Dia adalah Vermilion Bird generasi ke-6. Budak tua ini menangkapnya di tanah jatuh. Suara itu sepertinya merenung dalam diam, dan aura tak kasat mata perlahan menyebar. Hal ini membuat tubuh Liu Jinbiao gemetar, dan kebanggaan di matanya menghilang dan digantikan dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Dia benar-benar terbangun karena ketakutan. Saya akhirnya berhasil. Saya akhirnya bertindak terlalu jauh. Liu Jinbiao merasa mulutnya kering dan matanya dipenuhi kepanikan. Dia berteriak dengan marah di dalam hatinya, untuk menjadikan kultivator langkah ketiga sebagai budak, siapa sih ini? Wang Lin mengatur agar saya datang ke sini dan mengatakan bahwa dia bisa menyelamatkan saya, tetapi bahkan jika dia datang, saya khawatir dia akan mati. Setelah hening beberapa saat, suara buram itu datang dari pintu sekali lagi. Kirim dia masuk. Tubuh Liu Jinbiao bergetar dan dia hendak membuka mulut untuk menjelaskan. Namun,
Leluhur klan burung pipit api langsung menangkapnya dan menyeretnya ke pintu. Semua ini terjadi terlalu cepat. Sebelum dia bisa menjelaskan, dia merasakan tubuhnya gemetar dan diseret ke pintu oleh leluhur klan burung pipit api. Pembatasan di pintu sepertinya ditekan dan tidak diaktifkan, memungkinkan leluhur klan burung pipit api untuk masuk. Setelah memasuki pintu, apa yang muncul di hadapan Liu Jinbao adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Ini adalah dunia tanpa langit atau bumi, satu-satunya yang ada hanyalah nyala api yang sangat besar. Nyala api menempati 70% dunia ini, dan bergemuruh dengan keras. Tidak ada bintang di sekelilingnya, namun garis setebal lengan seseorang bercabang melintasi angkasa. Sekilas, mereka tampak seperti sarang laba-laba. Api berada di jantung sarang laba-laba. Jaring laba-laba itu tampak seperti terowongan, dan benda-benda di dalamnya tampak bergerak menuju nyala api. Apinya 7 warna, tanpa hitam dan putih. Api 7 warna menyala terang, dan sesosok samar terlihat duduk di dalam. Sosok itu ditutupi baju besi, dan ada vermilion ber-7 warna berkedip di belakangnya. "Kamu boleh pergi," suara buram bergema di langit saat bola api 7 warna seukuran kepalan tangan terbang menuju leluhur klan burung pipit api. Api masuk di antara alis leluhur klan burung pipit api. Nenek moyang klan burung pipit api gemetar dan ekstasi memenuhi matanya. "Pergilah mengolah dan menyerap ini," nenek moyang klan burung pipit api dengan hormat membungkuk dan menghilang dari dunia ini. Saat ini, hanya Liu Jinbiao dan sosok di dalam api yang tersisa. Tubuh Liu Jinbiao bergetar. Dia bisa merasakan tekanan menyesakkan yang datang dari api 7 warna yang diduduki orang lain. Tekanan ini cukup untuk membunuhnya jutaan kali. "Kamu bukan vermilion bird generasi ke-6, suara buram itu bergema dan membebani pikiran Liu Jinbiao. Hal ini membuat kulit kepalanya kesemutan dan dia kehilangan akal. Liu Jinbiao berlutut di tanah, matanya dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Tanpa ragu-ragu, dia segera memohon, "Tuan Surgawi, maafkan saya, Tuan Surgawi maafkan saya." Junior Liu Jinbiao hanyalah seorang kultivator kecil dan dipaksa oleh seseorang untuk datang ke sini. "Jika saya tidak datang, saya pasti sudah mati. Saya harap Lord Celestial akan berbelas kasihan." Anak kecil ini bersedia melakukan yang terbaik untuk melayani Lord Celestial. Suara buram itu menyela Liu Jinbiao. "Namun, ada sesuatu yang membuatku tertarik pada tubuhmu." Beberapa cabang yang tak terhitung jumlahnya bergerak dan melilit Liu Jinbiao. Dalam sekejap, beberapa menembus dagingnya dan mulai menyerap, menyebabkan Liu Jinbiao menjerit dengan sedih. Tubuhnya dengan cepat layu karena sejumlah besar darah disedot keluar dan berubah menjadi benjolan yang bergerak di dalam dahan menuju api. Selain darahnya, vitalitasnya juga cepat diserap. Menghadapi momen krisis ini, Liu Jinbiao menjerit dan mengeluarkan seteguk esensi. Saat seteguk esensi ini keluar, energi pedang yang mengerikan tiba-tiba muncul. Su Liguo muncul sebagai pedang besar, tapi dia tidak menusuk ke arah api melainkan berubah menjadi badai pedang. "Tuan, lorongnya telah dibuka." Su Liguo juga sangat ketakutan. Setelah dia muncul, dia mulai mengaum di dalam hatinya. Ini semua salah iblis itu. Dia mengira tempat suci ini memiliki esensi api, tetapi ternyata ada orang yang hidup di sini. Orang hidup yang bisa menjadikan kultivator langkah ketiga sebagai budaknya. Menarik, suara ilusi itu tampak tersenyum saat bergema.
Di planet Kaisar Agung, Wang Lin menutup matanya dan melihat ke dalam susunan transfer. Pikirannya memasuki alam angin dan hujan, mencari jiwa yang maha melihat. Dia menggunakan jiwa Olsir dan dengan cepat meramalkan masa depan. Pada saat ini, matanya tiba-tiba terbuka, memperlihatkan kilatan niat membunuh. Ada seseorang yang menyembuhkan di dalam tanah suci. Klan burung pipit api. Sebelum dia datang ke tanah jatuh, dia tidak yakin, tapi setelah berbicara dengan Vermilion Bird generasi pertama, dia yakin ada seseorang di dalam. Jika dia membatalkan rencananya saat itu, bukan tidak mungkin Lin Jinbiao kembali bahkan setelah dia ditangkap, tetapi sebuah ide gila telah muncul di hati Wang Lin. Vermilion Bird generasi pertama pernah berkata bahwa orang yang menyembuhkan di sana kemungkinan besar adalah Vermilion Bird ketiga yang pengkhianat, dan nenek moyang generasi pertama sangat membenci orang itu. Jika bukan karena fakta bahwa dia terjebak di tanah jatuh, dia akan membantai sampai ke Vermilion Bird pengkhianat. Meskipun dia tidak mengatakannya, dia telah memberitahu Wang Lin bahwa dia dapat membantu rencana Wang Lin dan mengizinkan Wang Lin memasuki tanah suci klan burung pipit api. Dia juga memberi Wang Lin Vermilion Bird Feather sebagai hadiah. Semua ini menunjukkan satu masalah. Lebih penting lagi, Vermilion Bird ketiga yang pengkhianat memiliki identitas lain dalam sistem bintang kuno. Sebenarnya, Wang Lin sudah menebaknya, dan dia 70% yakin akan hal itu. Tidak, bahkan bisa dikatakan dia yakin 90%. 70% sudah cukup baginya untuk memutuskan melakukan sesuatu yang sangat menggemparkan. Apalagi 90%. Begitu dia melakukan ini, dia akan meninggalkan sistem bintang kuno dan kembali ke alam batin. Dia terluka oleh Vermilion Bird generasi pertama dan kemudian terluka oleh raungan misterius di alam batin. Pada akhirnya, dia terpaksa melakukan budidaya pintu tertutup untuk menyembuhkan selama puluhan ribu tahun. Namun, dia diam-diam mengendalikan kejadian itu. Putrinya memasuki alam batin untuk memikat King Lin, menghancurkan alam surgawi yang digunakan untuk menghasilkan api Jos, dan menggabungkan kekuatan beberapa orang untuk menghancurkan tubuh penguasa alam tertutup. Dia telah melakukan apapun untuk menggoda orang-orang yang menarik perhatiannya di alam batin, seperti Sima Mo, King Lin, dan jika aku tidak salah, bahkan kegilaan King Sui pasti ada hubungannya dengan orang ini. Dia bahkan telah menggunakan kekejaman menanam dao, semua ini adalah ulahnya. Sekarang dia terluka parah, aku harus mengambil kesempatan ini. Kegilaan muncul di mata Wang Lin. Lagi pula, apa yang dia rencanakan sudah gila. Cahaya formasi menyala dengan cepat dan suara gemuruh bergema. Formasi tersebut berputar hingga membentuk pusaran, dan dengan keras, ia menghilang dari planet Kaisar Agung. Sosok Wang Lin menghilang bersamanya. Vermilion bertua yang duduk di tepi danau membuka matanya. Dia diam-diam melihat ke tempat Wang Lin menghilang untuk waktu yang lama dan dengan lembut berkata, "Nenek moyang generasi pertama, kamu masih merasa bahwa dia bukan seseorang dari klan Vermilion Birdku, meskipun dia lulus ujian, tapi murid percaya bahwa dia adalah, saya telah melanggar perintah Anda dan mengajarinya keterampilan klan burung Vermilion terkuat tanpa izin Anda, karena itulah yang seharusnya dia terima setelah persidangan selesai." Bab 1429, Memancing Bulan di Sumur. Di tanah suci klan burung pipit api, Liu Jinbiao terjerat oleh benang yang tak terhitung jumlahnya, mengeluarkan tangisan sedih.
Su Liguo sangat ketakutan dan terus-menerus menelepon Wang Lin. Sosok di dalam api 7 warna tidak menghentikan Su Liguo dan hanya mengucapkan satu kata. Menarik, saat dia berbicara, suara gemuruh datang dari dalam badai pedang yang diciptakan Su Liguo. Seolah-olah kekuatan besar datang dari kehampaan dan mengunci lokasi Su Liguo. Kekuatan dahsyat merobek badai itu hingga terbuka. Saat badai bergemuruh, dua tangan raksasa telah menembus kehampaan dan mulai merobek pelat logam. Gemuruh menggelegar bergema saat badai runtuh setelah terbelah menjadi dua. Saat badai runtuh, celah raksasa muncul di angkasa sini. Ada kilatan guntur dan api yang dahsyat. Sosok Wang Lin keluar dari celah. Dengan rambut putih dan pakaian putih, mata Wang Lin berisi tatapan kejam. Setelah dia muncul, dia melihat sosok di dalam api 7 warna. Berdaulat, api 7 warna menyala terang dan sosok di dalamnya seakan membuka matanya. Dua tatapan kuno tertuju pada Wang Lin. Aku ingat namamu Wang Lin. Suara buram bergema di dunia. Wang Lin tidak menyembunyikan identitasnya, dan ekspresinya menjadi lebih kejam. Dia melambaikan tangan kanannya dan tato guntur serta api 9 warna terbang menuju Su Liguo, membawanya kembali ke ruang penyimpanan Wang Lin. Saat tato guntur bergemuruh, ia mendekati Liu Jinbiao bersama dengan api 9 warna. Mereka membentuk tangan raksasa yang menarik Liu Jinbiao menjauh dari cabang yang tak terhitung jumlahnya dan menempatkannya di dalam ruang penyimpanan Wang Lin. Sosok di dalam api 7 warna tidak menghentikan Wang Lin. Bagus sekali, tuan ini melihatmu King Lin, King Sui, dan bahkan Sima Mo, kamu tahu aku ada di sini namun kamu berani datang. Itu pasti Vermilion bertua yang memberimu keberanian, atau mungkin kamu mengira aku telah terluka parah begitu lama, dan niatmu adalah untuk memeriksa apakah aku masih belum pulih dan, ya. Ada kilatan niat membunuh di mata Wang Lin dan ekspresinya menjadi lebih ganas. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menyerang api 7 warna. Api 9 warna di mata kirinya keluar dan membentuk api halus 9 warna yang membombardir api 7 warna itu. Guntur melintas di mata kanan ini dan tato guntur muncul. 9 guntur yang menyertainya berubah menjadi 9 naga guntur kuno. Ada celah samar pada esensi guntur, dan itu mengarah ke alam guntur kuno. Tangan kirinya membentuk segel dan dia menunjuk ke langit. Dalam sekejap, wangi rumput memenuhi dunia. Hantu pohon yang tak terhitung jumlahnya muncul dan roh hutan kuno itu duduk. Ia mengeluarkan suara gemuruh dan menerkam api 7 warna. Cahaya darah yang mengerikan melolong, dan dengan ujung jari Wang Lin, cahaya itu menyerbu ke arah api 7 warna. Saat Wang Lin membentuk segel, seluruh budidayanya meletus dan membentuk gelombang kejut yang mendekati api 7 warna. Semua ini terjadi dalam sekejap, itu cepat melampaui imajinasi. Dalam sekejap, Wang Lin telah menggunakan semua mantra dan harta karunnya untuk melancarkan serangan terhadap api 7 warna. Sosok di dalam api 7 warna itu tertawa. Tawanya dipenuhi dengan kesedihan. Penilaianmu benar, tuan ini terluka parah dan belum sembuh. Namun, kamu telah membawa manik penentang surga ke sini, memberiku harapan untuk pulih. Sosok itu mengangkat tangan kanannya, namun lengan kanannya kabur. Namun, hal itu bisa dilihat, karena lengan kanannya ditutupi armor. Tuan ini telah lama berkultivasi, dan banyak orang membenci saya, tetapi tidak satupun dari mereka yang membunuh saya. Sebaliknya, mereka telah membunuhku, kamu hebat, tapi kamu tidak memenuhi syarat,
tuan ini hanya akan menggunakan satu mantra. Sosok di dalam api 7 warna mengangkat tangan kanan, ya, dan meraih ke langit. Dunia ini dapat dipandang sebagai sebuah sumur. Setelah dia berbicara, seluruh dunia bergetar dan riak muncul di bawah. Uap air menyebar. Dalam sekejap mata, kekuatan yang tak terbayangkan menyebar ke seluruh dunia dan air pun muncul. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan melihat dengan jelas bahwa air ini adalah sebuah sumur. Semuanya ada di dalam sumur. Semua mantra, harta karun, dan bahkan tubuhmu ada di dalam sumur. Ruang yang menjadi air perlahan-lahan menjadi tenang dan riak-riaknya menghilang. Saat riaknya menghilang, permukaan air memantulkan semua yang ada di atasnya. Air mencerminkan badai api Wanglin, guntur abadi, roh hutan kuno, itu juga mencerminkan sosok Wanglin yang mempesona di tengah. Jika orang lain melihat ini, mereka akan sangat terkejut. Air memantulkan segalanya selain api 7 warna. Sekilas, mustahil membedakan mana pantulan dan mana yang nyata. Saat ini, tubuh Wanglin tiba-tiba berhenti di udara. Tidak hanya tubuhnya yang berhenti, tetapi semua mantra dan harta karunnya berhenti di udara bersamanya. Seolah-olah seluruh jiwa mereka telah diambil oleh permukaan air. Wanglin dengan jelas merasakan bahwa sosok di dalam permukaan air adalah dirinya sendiri. Ini sebagai perasaan yang sangat misterius, tetapi sangat realistis. Mantra tuan ini disebut, memancing bulan di sumur. Tidak ada bulan di dalam sumur, dan kalaupun muncul, itu hanyalah pantulan. Namun, refleksi sederhana ini berubah menjadi mantra yang menggetarkan surga karena kata-kata dari sosok di dalam api 7 warna. Memancing bulan di sumur. Sosok di dalam api 7 warna itu menurunkan tangan kanannya dan mengulurkan tangan. Air di bawahnya beriak dan bayangan Wanglin di dalam air terangkat. Yang diambil bukanlah air, melainkan Wanglin yang sedang berjuang. Hanya mata Wanglin ini yang galak. Pikiran Wanglin terfokus. Orang tua ini menganggap bulan di dalam sumur sangat indah, jadi saya menginginkannya. Sekarang aku punya satu. Sosok di dalam api 7 warna menarik tangan kanannya dengan Wanglin di genggamannya. Dia adalah kamu. Api 7 warna menyala terang dan tiba-tiba menyebar, memperlihatkan sosok di dalamnya, serta penampilannya. Pria parubaya berwajah pucat namun sangat tenang. Pria ini sangat tampan dan memiliki aura surgawi. Alih-alih melihat Wanglin, dia dengan tenang melihat Wanglin yang dia tangkap di dalam sumur. Awas, membunuhmu sebenarnya sangat mudah. Pria parubaya itu mengenakan baju sirah abu-abu. Baju besi ini sangat aneh, seolah tumbuh dari tubuhnya, itu tidak dapat dibedakan dari tubuhnya. Memancing bulan di sumur, yang dipancingnya adalah jiwa. Sepertinya kamu benar-benar terluka parah, Wanglin berkata perlahan, dan pada saat ini, dia tidak lagi mengungkapkan ekspresi tirani yang dia miliki sebelumnya tetapi tetap tenang. Mata pria parubaya yang mengambil Wanglin dari air bersinar. Di bawah pengaruhnya, semua yang terpantul akan kehilangan kemampuan fisiknya dan tidak dapat berbicara. Namun, kata-kata Wanglin jelas masuk ke telinganya. Tepat setelah Wanglin berbicara, dia maju selangkah dan melambaikan tangan kanannya. Bulu burung vermilion muncul di tangannya. Dengan lambaian tangannya, bulu itu mengeluarkan api yang dahsyat dan segera menyelimuti langit. Sekilas, langit menjadi lautan api. Gemuruh yang menggelegar bergema seperti orang gila,
dan api di langit tampak berkobar saat terbakar dengan hebat. Pria parubaya itu dengan kejam meremas tangannya dan Wang Lin yang dipegangnya mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Wang Lin di tangannya hancur dan mati. Wang Lin gemetar dan wajahnya menjadi pucat, tapi dia tidak berhenti. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke langit. Dia mulai meneriakkan nyanyian yang diberikan Vermilion Bird generasi pertama kepadanya. Saya Vermilion Bird generasi ke-6. Saya menggunakan bulu burung Vermilion ini untuk memanggil roh asal klan burung Vermilion saya untuk turun dari alam kuno. Dunia bergemuruh, dan saat kata-kata Wang Lin bergema, pria parubaya itu tiba-tiba berdiri. Matanya berbinar dan suara acuh tak acuh bergema. Orang tua ini memang meremehkanmu. Anda telah mempersiapkan diri dengan matang sebelum datang ke sini. Kamu telah mengganti tubuh aslimu dengan jiwa iblis. Bagus, bagus. Wang Lin tetap diam. Sebelum datang ke sini, dia telah menyatu dengan jiwa yang maha melihat dan mulai meramal dengan gila-gilaan. Sama seperti saat dia melawan Daoist Water, dia melihat pemandangan yang buram. Adegan ini adalah krisis hidup dan mati, dan ini berhubungan dengan jiwa. Wang Lin telah menghabiskan seluruh hidupnya menghadapi bahaya dan menjalani semua itu karena kehati-hatiannya. Karena dia berani membuat rencana melawan Sovereign yang terluka parah, dia tentu saja harus bersiap sepenuhnya. Dia bahkan telah menyiapkan banyak jalan mundur. Untuk memastikan tidak ada yang salah, dia telah menghapus kesadaran jiwa iblis kunonya dan mengganti jiwanya sendiri dengan jiwa itu, membiarkannya menjadi jiwa dari tubuh aslinya. Mantra memancing bulan di sumur sangat kejam, dan kekuatannya sangat mengejutkan. Namun, jiwa yang diambilnya adalah jiwa iblis kuno, bukan jiwa Wang Lin. Hanya Wang Lin, yang merupakan dewa kuno, yang dapat menggantikan jiwanya dengan jiwa iblis kuno. Jika itu orang lain, itu tidak akan mungkin terjadi. Bahkan jika tingkat kultivasi mereka lebih tinggi, mereka masih akan roboh karena mantra ini, dan penggantiannya akan diketahui. Namun, iblis kuno dan dewa kuno berasal dari asal yang sama, sehingga mereka bisa saling menggantikan dengan sempurna. Selain itu, hal ini juga sebagian disebabkan oleh Sovereign yang terluka parah dan meremehkan kekuatan Wang Lin. Kalau tidak, Wang Lin tidak akan berhasil. Namun, meski gagal, Wang Lin sudah menyiapkan rencana cadangan. Kalau tidak, dia tidak akan sembarangan datang ke sini. Bab 1430, Payung Terbuka untuk Menghancurkan Alam. Menggunakan kesempatan ini yang dia ciptakan untuk dirinya sendiri dengan menyebabkan pria di dalam api 7 warna itu gagal dalam mantranya, Wang Lin tidak ragu-ragu untuk mengambil harta yang diberikan Vermilion Bird generasi pertama kepadanya untuk membunuh Vermilion Bird ketiga yang pengkhianat. Setelah Wang Lin memanggil Vermilion Bird, api di langit mulai berkobar hebat. Lautan api dengan cepat melonjak dan pusaran raksasa muncul di tengah, yang berada di atas kepala Wang Lin. Pusaran api menjadi seperti lubang hitam yang merupakan pintu menuju dunia misterius. Saat lubang hitam muncul, teriakan Vermilion Bird tiba-tiba bergema di dalam. Teriakan Vermilion Bird sangat menggemparkan. Saat itu muncul, Wang Lin merasakan kejutan. Vermilion Bird keempatnya yang terbangun muncul dan menunjukkan rasa hormat. Seolah-olah Vermilion Bird milik Wang Lin merasakan ketakutan naluriah terhadap seruan ini. Vermilion Bird 7 warna di belakang lelaki tua itu mendongak dan menangis. Ada ketakutan di matanya, dan dia tidak berani terbang.
Adegan ini terlalu mendadak, dan pupil mata pria paruh baya itu menyusut. Orang tua itu benar-benar memberikan ini padamu untuk membunuhku. Setelah teriakan Vermilion Bard yang mengguncang surga, tekanan mengerikan keluar dari pusaran dan dengan cepat menyebar. Suhu di sini tiba-tiba meningkat hingga menjadi seperti alam api. Di bawah tekanan ini, pemandangan mengerikan yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh Wang Lin terjadi di lautan api di langit. Paruh burung Vermilion raksasa turun dari pusaran. Hanya paruhnya yang menutupi sebagian besar langit, dan tekanannya meningkat berkali-kali lipat. Semangat asal Vermilion Bard. Bulu itu adalah harta penting bagi Vermilion Bard generasi pertama karena dia hanya memiliki satu. Apa yang dipanggil oleh bulu itu adalah Vermilion Bard asli yang hidup di tanah air Vermilion Bard generasi pertama. Ini bukan Vermilion Bard yang dibentuk oleh penggarap klan Vermilion Bard, tapi yang hidup. Paruh burung Vermilion tiba-tiba turun dari pusaran dan menyebabkan lautan api cekung ke dalam dengan paruh di bagian bawah. Saat turun, apinya melonjak. Kecepatannya tidak terbayangkan. Saat ia turun, ia tanpa ampun mematuk pria paruh baya itu. Selama proses ini, seluruh langit sepertinya telah berubah menjadi kepala burung Vermilion. Matanya dipenuhi amarah, dan Wang Lin langsung mengenalinya. Kelihatannya sangat mirip dengan Vermilion Bard generasi pertama. Dunia terus bergemuruh. Paruh burung Vermilion turun dengan cepat dan dalam sekejap mencapai jarak 1000 kaki dari api 7 warna. Ini sebanding dengan jari para dewa kuno, tetapi momentumnya jauh lebih kuat. Hanya dewa kuno bintang 8 dewasa yang menggunakan mantranya secara pribadi yang dapat menandinginya. Di dalam api 7 warna, pria parubaya itu mengeluarkan suara gemuruh dan dia melambaikan tangannya. Api 7 warna di sekelilingnya melesat ke langit dan membentuk burung Vermilion lain yang menyerbu paruh yang masuk. Gemuruh menggelegar bergema. Burung Vermilion 7 warna mengeluarkan jeritan menyedihkan saat menyentuh paruhnya, dan tiba-tiba roboh. Pria parubaya itu batuk darah dan tangannya membentuk segel sementara ekspresinya ganas. Dia meraung, bumi, air, api, angin. Kata-katanya mengguncang seluruh dunia. Dengan kata, bumi, bumi tanpa batas muncul di bawahnya. Dengan kata, air, lautan yang mengamuk muncul di atas bumi. Dengan kata, api, laut mulai terbakar dan diselimuti api 7 warna. Dengan kata terakhir, angin, embusan angin menyapu nyala api. 4 elemen. Ekspresi pria parubaya itu galak dan tangannya didorong ke depan. Angin kencang bertiup menuju paruh burung Vermilion, dan di belakangnya ada nyala api yang berkobar. Setelah nyala api ada gelombang laut. Akhirnya, bumi melewati tubuh pria parubaya itu dan menyerbu ke langit seolah-olah akan memperbaiki pusaran tersebut. Ketika semua ini muncul di hadapan Wang Lin, itu mengguncang pikirannya. Entah itu Vermilion Bard atau pria parubaya, mereka berdua memiliki kekuatan yang tidak bisa dibandingkan dengan Daoist Water dan Master Simo. Jika kedua kekuatan ini bertabrakan, gelombang kejutnya akan cukup kuat untuk menghancurkan tanah suci ini. Bahkan Wang Lin tidak akan mampu bertahan. Kecuali dia bisa menggunakan mantra yang sama kuatnya untuk menghadapi gelombang kehancuran yang datang. Atau dia dapat memilih untuk menggunakan rencana cadangan yang telah dia buat sebelumnya, untuk meninggalkan alam luar dan kembali ke alam dalam. Namun, saat ini adalah kesempatan terbaik untuk melukai atau membunuh penguasa secara serius. Jika dia melewatkan kesempatan ini,
dia tidak akan memiliki kesempatan lain. Wang Lin telah menghabiskan hidupnya mencari keuntungan dalam situasi berbahaya, jadi bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan ini? Dia ingin melakukan sesuatu yang menggemparkan di alam luar setelah menghancurkan klan Scatter Thunder. Bunuh penguasa. Sungguh Vermilion Bird generasi pertama yang kejam. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Vermilion Bird generasi pertama telah hidup terlalu lama, dan Wang Lin tentu saja bukan tandingannya. Meskipun dia sudah menebak rencana generasi pertama, dia masih selangkah di belakang. Nenek moyang generasi kedua tiba-tiba memberiku mantra klan Vermilion Bird terkuat karena dia mengetahui semuanya dan mencoba membantuku. Tangan Wang Lin mulai membentuk segel tanpa ragu-ragu. Nafas pertama, angin pria paruh baya itu bertabrakan dengan paruhnya. Dunia bergemuruh dan angin bertiup kencang. Paruh burung Vermilion bergetar, dan gemuruh apinya bergema dengan keras. Gelombang kejut tersebar ke segala arah. Wang Lin menyelesaikan kelompok segel pertama. Dunia di hadapannya berubah warna dan tulang api raksasa muncul entah dari mana. Nafas kedua, api 7 warna bertabrakan dengan paruh Vermilion Bird dan dunia bergemuruh. Paruh burung Vermilion bergetar dan nyala api 7 warna itu runtuh. Gelombang kejut kedua melanda dunia. Wang Lin menyelesaikan set segel kedua. Cabang-cabang muncul di tulang api raksasa. Nafas ketiga dan keempat langsung berlalu. Laut mengamuk di paruh Vermilion Bird dan bertabrakan dengannya, berubah menjadi uap air yang tak ada habisnya. Ujung paruhnya patah, menyebabkan burung Vermilion menjerit dan mengeluarkan seteguk udara dari perutnya. Udara ini mengalir deras ke bumi yang memperbaiki surga. Gemuruh yang menggelegar bergema dengan keras yang belum pernah terjadi sebelumnya di tanah suci ini dan menjadi suara dunia. Sang penguasa mengeluarkan suara gemuruh saat paruh burung Vermilion roboh. Saat ia runtuh, gelombang kejut ketiga menyebar ke segala arah. Perpecahan yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang angkasa dan energi kekerasan memenuhi dunia ini. Tanah suci klan burung pipit api mulai runtuh akibat gelombang kejut ini. Udara yang dimuntahkan oleh Vermilion Bird mendarat di bumi, menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana. Melihat bumi akan hancur, penguasa memuntahkan seteguk darah. Darah berubah menjadi kabut darah dan mendorong bumi ke langit. Setelah bumi menyerap darah, ia tidak lagi hancur dan menyerang langit dengan momentum yang tak terlukiskan. Gemuruh menggelegar bergema. Bumi besar yang dipenuhi retakan yang tak terhitung jumlahnya melesat langsung ke lautan api di langit. Itu menutupi seluruh lautan api dan menyegel pusaran raksasa yang dilalui oleh roh asal burung Vermilion. Dunia bergetar dan terkoyak ketika gelombang kejut menyebar, menyebabkan segalanya hancur berkeping-keping. Penguasa itu batuk darah dan wajahnya menjadi lebih pucat. Dia berbalik dan menatap Wang Lin dengan ekspresi galak sebelum mengangkat kakinya. Wang Lin terkena gelombang kejut ini dan darah keluar dari sudut mulutnya, tapi tangannya bergerak semakin cepat. Dia berjuang untuk terus membentuk segel, dan saat ini ada lebih dari 1 juta segel di sekelilingnya. Penguasa yang masuk melihat ini, dan ekspresinya berubah drastis. Sial, pengikut lama itu benar-benar mengajarimu mantra ini. Dia menyerang Wang Lin tanpa ragu-ragu. Namun, roh hutan kuno yang dilepaskan Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh dan menyerang penguasa yang datang. Penguasa memiliki ekspresi ganas saat dia melambaikan tangan kanannya dan kekuatan tak berujung berubah menjadi cetakan tangan raksasa.
Itu seperti matahari yang turun menuju roh hutan purba. Gemuruh bergemuruh memenuhi udara saat roh kayu kuno itu bergetar. Telapak tangan menembus tubuhnya dan kemudian menembak ke arah Wang Lin. Pada saat ini, nafas ke-9 tiba dan tangan kanan Wang Lin menyelesaikan segel terakhir. Tangannya berlumuran darah dan hampir tidak bisa bergerak setelah menyelesaikan segel terakhir. Hampir 2 juta segel ada di sekitar tubuh Wang Lin. Setelah dia selesai, mereka membentuk badai api dan menyatu dengan kerangka payung tulang untuk membentuk payung kuno pembakaran alam raksasa. Payung kuno pembakaran alam. Mata Wang Lin memerah. Dia menggunakan mantra terkuat klan burung vermilion saat cetakan telapak tangannya mendekat. Meskipun dia baru mempelajarinya, dia adalah burung vermilion, dan dia telah mempraktikkan pembatasan sejak lama, jadi dia memiliki metode untuk membuat segel dengan cepat. Namun, pemahamannya tentang hal itu rendah, jadi kekuatannya jelas lebih rendah. Namun, jika menyangkut mantra semacam ini, meski kekuatannya lebih lemah, itu tetap mengejutkan. Dia kemudian memuntahkan seteguk darah. Wang Lin dengan jelas merasakan vitalitas di tubuhnya dengan cepat diserap oleh payung kuno untuk membentuk kekuatan yang akan membukanya. Payung, buka untuk menghancurkan dunia. Wang Lin meraung sambil melambaikan tangannya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.